Alasan mengapa wajah Li Muchen muram adalah karena dia tidak hanya memasuki keabadian emas, tetapi 7 pencapaian besar lapisan surgawi. Li Muchen percaya diri. Dengan paksaannya, bahkan lapisan langit keabadian emas 7 yang biasa, pasti akan terpengaruh, dan kekuatan pertempuran akan rusak. Bagaimana Li Muchen tidak cemburu dan kesal karena bisa melihat aturan Dao abadi tentang ketiadaan? Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir juga menemukan ini, dan mau tidak mau merasa emosional. Hanya menghadapi Li Muchen tanpa goyah, ini tidak lagi sebanding dengan murid mereka. Tetapi pada saat ini, saya melihat senyum dingin Li Muchen. Hukum Xian Wei Nai tidak menginginkanmu, maka dewa akan membunuhmu secara langsung. Hukum Xian Wei hanyalah godaan acak Li Muchen itu saja. Bahkan, ini hanyalah sarana kecil agar Golden Immortal dapat mengangkat tangannya untuk melempar kaki itu. Dan dia Li Muchen, ada banyak cara untuk membuat anak ini berlutut minta ampun. Tiba-tiba, Li Muchen bergerak. Saya melihat lambaian telapak tangannya. Pisau setinggi 9 kaki ada di tangannya. Pisau itu memiliki setengah pegangan, dan di atasnya ada bilah tajam dan gelap. Dengan pisau di tangan ini, Li Muchen seperti pembunuh Asura yang menegur langit dan bumi. Kekuatan abadi melonjak, abu-abu pada bilahnya tampaknya mampu menelan kubah, dan samar-samar, seolah-olah ada 1000 binatang buas. Raungan sengit sudah habis. Semburan raungan langsung merupakan langit setengah langkah tempat Li Muchen berada. Ada 4 awan gelap, redup dan sedih. Fase hukum kuat Golden Immortal yang menyedihkan sudah cukup untuk membuat langit dan bumi berubah. Melihat pemandangan ini, meskipun semua orang adalah dewa emas, mereka tidak akan takut dan terguncang. Tetapi Yan Taiyi masih tidak bisa menahan cemoohan. Orang ini, sebelum dia menembak, dia sudah memanggil tentara peri. Baru saja sepasang pembangkit tenaga listrik abadi emas menyendiri dan jauh sedang mencoba untuk menghancurkan sikap Qin Yichen. Tetapi sebagai hasilnya, prajurit peri telah dibawa keluar bahkan sebelum dia mulai. Gongsun Xingyang berkata sambil tersenyum kecil, jika dia tidak takut pada Yichen, mengapa menggunakan prajurit abadi? Li Muchen mengakui bahwa meskipun dia sombong, tetapi tidak sama sekali. Dia menganggap pemuda yang hanya 5 lapis surga abadi di depannya sebagai semut kriket yang bisa mencubit sampai mati. Bahkan ketika mantan 4 Heavenly Layer, dia bisa menghancurkan satu murid sendirian, dan sekarang ada terobosan. Li Muchen mengatakan bahwa dia tidak peduli. Tetapi pada kenyataannya, Sekte Abadi Shen Xiao sudah diganggu oleh potensi menakutkan dari Qin Yichen. Jika anak ini tidak disingkirkan, untuk Sekte Abadi, itu setara dengan potensi besar, dan bahkan mungkin menerobos Sekte untuk membalas dendam. Tetapi, satu hal, Master Sekte Gongsun, kamu salah. Orang tua tidak takut pada anak ini, tetapi hanya ingin memberitahunya sebelumnya. Betapa konyolnya itu saja. Surga Abadi vs. Abadi Emas. Segera setelah pidato berakhir, Li Muchen bergerak. Bang! Kecepatan kekuatan Golden Immortal tidak bisa lagi digambarkan dengan tegas. Li Muchen mengomunikasikan dunia dengan aturan Dao abadi. Melangkah keluar, siluet seluruh orang menghilang dalam tendangan voli. Namun, antara langit dan bumi, ada awan gelap di mana-mana. Penuh cahaya pedang merobek langit, seperti 1 juta dewa pembunuh Asura, ingin merobek siluet ramping itu menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, Qin Yichen, seluruh tubuh tidak menarik sedikit pun fenomena alam langit dan bumi. Hanya satu orang satu bilah yang berdiri di langit. Dibandingkan dengan hukum Li Muchen, tampaknya mengguncang pohon. Namun, bahkan jika awan menutupi langit dan menyaksikan 10.000 bilah bersinar merobek langit, mata Qin Yichen tidak bisa beriak sama sekali. Hanya ketika seberkas pisau hitam yang menebas ke angkasa menyala, mata yang menatap tumpul itu meledak menjadi niat membunuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Bang. Tanda seru. Tanda seru. Dalam pertempuran ini, ada dendam besar yang melibatkan 2 domain bintang. Jadi saat kedua pedang bertemu, antara langit dan bumi, mereka akan bergetar dalam-dalam. Boom gelombang booming gelombang. Bagi Qin Yichen, kebencian ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Demikian pula, kematian tragis Li Muchen dari hampir 1000 murid juga tak terhapuskan, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk memberantas bahaya yang tersembunyi. Oleh karena itu, 2 benturan dan semburan pedang tidak bertahan sedikit pun. Semuanya adalah niat membunuh yang intensif, dan badai berubah. Di atas langit, awan mendung menyapu jalur suara pedang yang berbenturan yang membuat ruang retak. Fluktuasi membuat Duan Mudun Feng di tanah hanya melihat ke atas, dan merasakan getaran. Tampaknya sedikit terlibat, maka akan berakhir menjadi kerangka tidak ada. Di sisi lain, ada hampir 2 powerhouse yang berdiri di sisi Skyrim 100 dengan mata sedikit menyipit. Tingkat keterlibatan ini bukanlah ranah yang cukup dan sulit untuk melihat langit. Ekspresi Immortal Sect, dingin dan parah. Nak, terakhir kali, itu membuat Anda memilih banyak uang untuk menghitung hidup Anda. Tetapi kali ini, Anda tidak ingin melarikan diri lagi. Jiang Haoqiong sudah memikirkannya. Setelah kemenangan dan kekalahan dipisahkan, ketika Li Muchen mengkhianati bajingan kecil itu,
Bahkan jika Gong Sun Xingyang yang menembak dirinya sendiri, dia harus melawan harga dari menyinggung sekte abadi, dan membiarkan anak itu mati sepenuhnya. Tanda seru. Tanda seru. Di antara awan, tampaknya ada 10.000 raungan asura, dan pisau sengit yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Tetapi meskipun raungan itu memekakkan telinga, sulit untuk menyembunyikan lolongan harimau. Dengan cara yang sama, meskipun niat membunuh immortal emas menyebar di awan gelap, itu tidak bisa menelan siluet emas yang berapi-api seperti matahari. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat Li Muchen memotongnya dengan pisau. Sinar cahaya abu-abu sepertinya mampu menelan semua cahaya dan bayangan di dunia. Dan ketika pedang dicabut, itu berkembang menjadi 1000 kekuatan abadi yang kuat. Ketika Qin Yichen melihat ini, pergelangan tangannya bergetar, dan dia mendengar suara harimau melolong. Bilah emas dan tembaga harimau putih bersinar terang, dan di langit mendung, dia memotong busur yang menyilaukan. Ding, para prajurit abadi itu tajam, ditemani oleh dua kekuatan abadi yang luar biasa menyapu langit. Dan kemudian mereka melihat siluet ramping seperti dewa perang mengenakan baju besi perunggu, keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf. Di belakangnya, langit mendung tampak berubah menjadi tornado, berkumpul bersama, dan akhirnya, memadat menjadi pisau setinggi 9 kaki. Seluruh tubuh Li Muchen masih bangkit dengan kekuatan abu-abu dan abadi, dan mata tuanya bahkan lebih berkilat karena amarah. Bajingan kecil, baju zirah abadi benar-benar memberimu keberanian untuk percaya bahwa dirimu sempurna. Pada saat yang sama suara Li Muchen rendah, dia memiliki kecemburuan dan keserakahan yang kuat yang sulit disembunyikan. Namun, ketika siluet kedua orang itu berdiri di voli, ada hampir 2 Golden Immortal yang hadir, dan mata mereka penuh kejutan. Yi Chen, tidak ada angin. Yantai penuh kejutan. Meskipun banyak dewa emas dapat melihat bahwa Qin Yi Chen sangat luar biasa, dan bahkan lebih kuat daripada kebanyakan dewa emas di lapangan. Namun, baju besi abadi ini diberikan kepada orang lain di bawah Golden Immortal. Tetapi perbedaannya adalah Li Muchen memotong beberapa pisau sebelum dia mati. Heaven Immortal 5 layar. Anda hampir tidak dapat mengguncang 10.000 pedang pembangkit tenaga listrik immortal emas. Kekuatan ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Dan Li Muchen juga sangat cemburu. Anda harus tahu bahwa pedang setinggi 9 kaki di tangannya hanyalah prajurit abadi dari puncak kelas 5. Dia hanya berjuang untuk membuatnya mengerti bahwa yang lain tidak peduli. Setidaknya pada harta. Dia jelas pemuda itu hancur sekarang.